Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Masih bersama saya Nur Mulyanisi di Ngobrol Santai Vkom Mercu TV Yogyakarta. Nah, kali ini saya ditemani oleh salah satu dosen Vkom UMB lagi, yaitu Mbak Rani. Halo Mbak. Halo, 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 halo. Oke. Mungkin boleh perkenalan diri singkat dulu Mbak. Oke, perkenalkan nama saya Rani Dustari. Kalau di sini seringnya dipanggil Mbak Rani ya, jarang ada yang panggil Bu. Kalau di sini semuanya manggilnya Mas dan Mbak. Kebetulan saya dosen mengajar khusus konsentrasi broadcasting and multimedia journalism. Nah, nanti mungkin boleh dieksplor ya Mbak tentang apa itu. Mungkin itu singkat. Oke. Nah, jadi bersama Mbak Rani hari ini kita akan membahas ilmu komunikasi secara general aja nih teman-teman dari perspektif dan pengalaman Mbak Rani sebagai mahasiswa ilmu komunikasi dan dosen di ilmu komunikasi. Mungkin kita ke pertanyaan kenapa awalnya Mbak memilih untuk masuk di ilmu komunikasi, Mbak? Oke, flashback ya berarti Oh, ya. iya. Dulu saya S1, S2 komunikasi semua ya. S1 di UPN Veteran itu ilmu komunikasi, ambilnya konsentrasi jurnalistik juga. Lalu S2-nya di Universitas Gadjah Mada. Saya ngambil konsentrasinya ilmu komunikasi dan media. Kenapa bisa masuk komunikasi? Kalau dulu sejujurnya waktu era saya mungkin komunikasi belum terlalu sebesar sekarang ya. Cuma daya tariknya sudah terasa. Misalnya waktu kecil itu saya sering lihat siaran TV ya. Siaran TV itu ada reporter, ada presenter. Rasanya pengen sekali, aku kok pengen ya jadi reporter, kayaknya keren gitu ya. Terus sering dengerin siaran radio juga ya. Kayaknya enak ya jadi penyiar. Pokoknya bidang-bidang yang seperti itu tuh saya suka. Kebetulan saya juga suka nulis, minimal nulis diary ya. Nulis diary, curhat, saya dulu sering bikin ya cerita cerpen dan segala macam. Setelah saya amati kok ternyata bidang-bidang ini tuh dekat sekali dengan komunikasi ya. Misalnya kayak tadi presenter, jurnalis, kemudian yang menulis juga ya, dekat sekali. Waktu itu saya mencari tahu apa ya bidang ilmu perkuliahan yang dekat dengan passion saya waktu itu. Ternyata komunikasi. Kemudian saya mendaftar di berbagai universitas itu selalu memasukkan ilmu komunikasi. Jadi memang sudah tertarik sejak awal dan itu bagian dari passion. Kemudian diterima di komunikasi dan ternyata saya sangat-sangat menikmati kuliah di komunikasi. Jadi rasanya itu nggak kayak kuliah ya. Ya kuliah cuma karena seneng, bidangnya itu fun. Jadi rasanya tuh menjalaninya juga dengan sangat senang gitu ya, dan apa namanya, tentu pengalaman di dalamnya sangat apa ya, ya sesuai dengan passion saya tadi gitu. Berarti sesuai lah ya sama ekspektasi Mbak sebelum Ya, masuk sampai akhir masuk ternyata pas gitu kan. pas dan memang apa namanya, bidangnya saya selalu dari dulu konsisten ya, saya senang dengan jurnalisme. Apa namanya, sejak awal S1 saya sudah fokus di situ, S2 juga, kemudian saya sempat apa namanya, jadi praktisi juga ya. Jadi jurnalis saya 5 tahun di lapangan, kemudian saya sambil sekolah S2, fokus bidangnya juga jurnalisme, sekarang ngajarnya juga jurnalisme, penelitiannya juga jurnalisme gitu. Dan apa ya, dunia komunikasi itu dinamis sekali ya, artinya setiap perkembangan teknologi, media, halayak dan lainnya itu kita selalu harus update, harus selalu mengikuti. Nah, itu yang membuat komunikasi itu menjadi asik gitu. Oke, nah mengenai matkul nih, Mbak sebagai dosen Vkom yang konsentrasinya di broadcasting, tuh Mbak mengajar matkul apa aja? Kalau di sini saya ngajar dasar jurnalistik penyiaran ya. Itu apa namanya, mata kuliah yang mengajarkan basic tentang jurnalisme apapun ya, mulai dari semua platform media, mulai dari cetak, online, kemudian elektronik atau penyiaran televisi dan radio, itu basicnya ada di dasar jurnalistik, mulai dari apa itu jurnalisme sampai konsep-konsep dasar, kemudian diselingi dengan beberapa praktek dasar ya. Jadi kemampuan menulis itu sebenarnya menjadi kemampuan utama kalau dalam apa namanya, profesi bidang jurnalistik ya. Meskipun platformnya nanti berbeda, entah di televisi atau apa, tapi basic menulis itu menjadi dasar.
Kemudian yang kedua ada mata kuliah hukum etika penyiaran. Nah, itu berkaitan dengan apa ya? Kaitan dengan regulasi, aturan-aturan etika, hal-hal etis yang selama ini menaungi kegiatan jurnalisme ya. Ada kode etik jurnalistik, undang-undang pers dan lainnya, termasuk isu-isu etis yang akan selalu berkembang dengan proses perkembangan teknologi juga, karena misalnya jurnalisme itu di era dulu dan sekarang tentu mengalami pergeseran kan. Kalau dulu cetak itu memegang kendali utama dalam bidang jurnalisme, sekarang online menjadi penguasa dan halayak bisa ikut serta. Tentu ada hal-hal etis yang itu ikut berubah ya, dan ikut berdinamika dengan itu. Nah, hal-hal seperti itu yang dibahas dalam mata kuliah hukum etika, termasuk regulasi media dan lainnya ya. Lalu yang ketiga, saya mengajar jurnalisme online ya, jadi fokusnya jurnalisme juga tapi lebih spesifik di platform media online. Termasuk perkembangan di dalamnya ya, ada konvergensi, ada agregasi, ada macam-macam ya, dan sisi-sisi etis yang bersinggungan dengan media online juga. Lalu yang keempat itu saya mengajar mata kuliah in-depth investigative reporting. Nah itu kalau dulu selama saya berkecimpung di dunia komunikasi atau di jurnalisme ya, itu udah masuk ke tahta tertinggi lah dalam jurnalisme, karena in-depth investigasi itu liputan yang apa ya, sudah tidak bisa dibilang liputan reguler lagi. Jadi bagaimana kita belajar melihat satu peristiwa secara mendalam ya, kemudian kepentingan publiknya tinggi dan itu harus diungkapkan, dan apa namanya, pihak yang punya kewenangan lebih untuk bisa melakukan itu adalah jurnalis ya. Nah itu kita belajar di situ mengungkap hal-hal yang biasanya berupa pelanggaran, skandal dan lainnya. Menarik ya. Cuma memang agak berat ya, agak berat. Nah, itu 4 mata kuliah yang saya ajarkan gitu. Dan semuanya berbasis output karya. Semua mata kuliah saya berbasis output karya. Tentu karya apa? Karya jurnalistik. Itu berarti termasuk kayak Mbak mengajarkan produksi juga gitu, Mbak? Iya, ya, tidak yang produksi di studio seperti itu ya. Kalau saya itu ada sendiri mata kuliahnya, itu ada produksi program televisi, ada produksi program talk show, dan lainnya yang konteksnya produksi di studio, ada newscasting, announcing ada juga ya. Itu di studio. Kalau saya yang mungkin lebih apa ya, lebih fleksibel ya, bagaimana seorang jurnalis ketika dia ada dalam institusi media ya, kita belajar seperti halnya jurnalis di sehari-harinya seperti apa gitu, sesuai dengan fokus persoalan atau mata kuliah yang sedang saya ajarkan. Misalnya kalau di jurnalisme online ya tentu kita belajar multi platform ya. Kalau di online itu kan nggak melulu hanya teks, tapi juga bisa audio, visual, semua jadi satu, bahkan infografis dan lainnya, dan konvergensi dengan misalnya media sosial. Bagaimana kita membuat konten berita itu tidak kaku hanya untuk website, tapi bagaimana itu bisa layak post di Reels, bisa layak post di feeds Instagram misalnya, atau sekarang TikTok dan lainnya. Tentu ada metode-metode yang berbeda dengan bagaimana kita meng-create karya jurnalistik di media konvensional. Nah, jadi seperti itu. Tadi kan Mbak sempat cerita soal pernah jadi jurnalis ya? Ya. Nah, itu berarti masih di basisnya media konvensional itu, Mbak? Kalau dulu saya sebelum lulus itu saya sudah kerja di media, tapi media internal ya. Jadi ada sebuah perusahaan kecantikan, itu dia punya majalah ya, majalah internal. Saya belum lulus tuh, posisi masih kuliah S1. Saya udah jadi reporter di situ. Jadi yang saya tulis itu adalah liputan-liputan feature ya, feature, kesenian dan lainnya. Lalu setelah saya lulus persis, saya sebenarnya daftarnya jadi PNS sih ya. Cuma ternyata saya keterima di media. Mungkin itu semua sudah ini sih, jalan Tuhan ya. Ternyata semuanya setelah saya urutkan titik-titik puzzle kehidupan saya itu ternyata nyambung satu sama lain. Meskipun waktu itu kok aku gak jadi PNS sih gitu ya. Kenapa aku jadi wartawan? Dan bahkan waktu itu tetangga saya itu ketika ibu saya ditanyain, anaknya kerja apa Bu gitu, kayaknya ibu saya tuh mau bilang saya wartawan tuh kayak nggak pede gitu loh. Wartawan tuh apa sih gitu. Nah dari situ saya justru tantang,
saya mau buktiin nih saya jadi wartawan tapi saya bisa membanggakan keluarga ibarat itu. Saya jadi jurnalis di media lokal sini ya, KR, Kedaulatan Rakyat, tapi saya yang online. Jadi waktu saya rekrutmen itu waktu dibuka krjogja.com namanya ya, media online. Itu saya selama 5 tahun karena selama sebenarnya masih pengen ya, cuma setelah itu kok saya merasakan sepertinya saya perlu upgrade ilmu lagi dengan sekolah ya, sekolah di S2. Di sisa-sisa saya 5 tahun menjelang 5 tahun itu saya double, jadi masih di lapangan masih juga kuliah gitu. Lalu setelah saya selesai kuliah ada keinginan lebih ya dari sekedar ada di lapangan menjadi jurnalis. Saya pengen kalau berbagi ilmu dengan mahasiswa dan lainnya kayaknya menyenangkan ya. Kemudian saya memilih profesi dosen gitu. Oke, dan sekarang jadi dosen di Vkom Universitas Mercubuana. Oke, mungkin terakhir nih Mbak, untuk teman-teman yang tertarik nih sama bidang jurnalistik, mengapa mereka harus memilih kuliah di ilmu komunikasi di Vkom? Oke. Kalau sebenarnya kalau broadcastingnya Vkom ini memang lebih fokus bidang jurnalisme ya. Meskipun kita punya banyak tawaran konsentrasi, ada Markom ya, marketing communication yang bidangnya adalah advertising dan periklanan. Kemudian ada public relation juga yang juga nggak kalah menarik di dalamnya. Kemudian kalau memang teman-teman tertarik dengan bidang broadcasting journalism, broadcasting itu kan luas ya, tapi kita fokusnya di jurnalisme. Di Vkom ini kita tidak hanya melibatkan dosen-dosen dalam ya, tapi kita juga banyak mengundang praktisi dari luar yang memang dia di luar itu tidak hanya sekedar sebagai pengajar, tapi benar-benar praktisi. Misalnya ada wartawan dari CNN Indonesia, kadang kita pernah mengundang dari Trans 7, kemudian media-media lokal di sini kami sering bekerja sama, termasuk banyak instansi yang masih sangat terhubung dengan bidang komunikasi sampai saat ini. Dan itu masih sangat relate. Artinya nanti kalau teman-teman itu sudah selesai dan kembali ke dunia nyata ya, kerja ya, istilahnya relasi itu sudah mulai terbangun sejak saat ini karena kita hubungan dengan banyak instansi itu cukup baik seperti itu. Mungkin itu salah satu keunggulannya juga di sini. Dan kita karena multimedia tentu update teknologi dan lainnya akan kita upayakan sebaik mungkin lah ya. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman. Dan kalau kuliah di sini saya jamin asik deh. Soalnya dosennya ya asik kan? Asik banget teman-teman. Oke. Nah, dari episode kita kali ini ya dapat kita ketahui dan simak bersama juga kalau ternyata jurnalisme itu asik ya Mbak. Asik kita banget. Dengar bersama kan tadi ceritanya kayak wah pengalamannya ternyata banyak, bukan cuma nulis aja kan, tapi turun ke lapangan juga, melihat kondisi lapangan juga. Terus itu berarti termasuk kayak liputan gitu-gitu ya Mbak? Oh ya, saya juga utamanya liputan. Jadi kalau orang-orang itu ada bencana, Merapi meletus, semuanya berlindung, saya malah datang ke sana, ya kan? Enaknya lagi jadi jurnalis apa? Kamu ketemu presiden, ketemu artis dan lainnya, kita tuh sejajar. kita nggak kerasa ada strata karena ya sama gitu, rasanya sama karena saya akan bertemu dengan pejabat, dengan orang-orang yang mungkin selama ini tidak bisa dijangkau masyarakat umum, saya bisa. Bahkan orang-orang yang terpinggirkan misalnya, orang-orang yang selama ini nggak pernah dipandang misalnya ya, saya bisa. Jadi sangat beragam karakter dan lainnya yang bisa ditemui dalam jurnalisme gitu. Pengalaman di lapangan, bagaimana menghadapi tantangan dan lainnya itu sangat menarik. Ya tentu basic dasarnya harus punya jiwa struggle ya. Kalau kita kepanasan, aduh aku nanti gak pakai sunscreen mana itu udah beda soal ya. Jadi passion awalnya udah struggle gitu. Nanti wah ini gimana nih Merapi meletus, saya harus liputan. Aduh takut nanti kena abu dan lain, nggak bisa gitu. Jadi emang dari awal udah struggle dulu gitu. Dan memang passionnya di situ. Kalau ngerjainnya pakai passion itu insya Allah rasanya menyenangkan gitu. Bahkan sebelum saya jadi dosen itu saya masih ada rasa berat sekali meninggalkan dunia jurnalisme. Jadi rasanya aku masih pengen jadi wartawan gitu. Rasanya tuh bebas gitu ya, bebas. Cuma ya saya pikir bidang ini masih bisa dimanfaatkan di ranah lain gitu. Misalnya seperti sekarang ini kan saya bisa berbagi. Itu Mbak. Gitu teman-teman. Jadi harus ada jiwa survive gitu ya Mbak. Yes. Jangan kayak aduh nggak bisa nih, nggak bisa, takut. Makanya kalau di kelas itu ya pasti saya ayo yang tangguh dong gitu. Jangan alasan aja gitu. Saya nggak bisa pakai
kamera alat yang berat pakai handphone bisa ya, laporan reportase pakai handphone bisa, nilai berita yang penting dan lainnya seperti itu. Oke, nah sepertinya kita udah sampai nih teman-teman di ujung episode hari ini. Jadi sebelumnya saya izin meminta maaf atas kesalahan dalam perkataan atau perbuatan pada episode hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Rani Terima kasih sama-sama. yang hari ini sudah menemani saya pada pembahasan mengenai jurnalisme hari ini. Saya tentunya juga terima kasih kepada teman-teman Mercu TV yang sudah menonton dan menyimak video ini hingga akhir. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Masih bingung pilih jurusan kuliah? Yuk ke Vkom UMBY aja.